Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hannani Nawangsari. Saya dosen Prodi D3 Kebidanan di Institut Insan Cendekia Medika Jombang. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan terkait poin pengajaran pada pengisian PDD Serdos tahun 2022. Adapun mata kuliah yang saya jelaskan adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama pada Prodi Kebidanan, yaitu diberikan pada semester 2, yang mana bobot SKS-nya ada 5, yaitu 2 SKS teori, 3 SKS praktek. Adapun ruang lingkup dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar kehamilan, evidence based dalam kehamilan, asuhan kehamilan, perkembangan siklus kehidupan manusia sejak proses konsepsi, proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, prosedur dalam keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Pada asuhan kehamilan ini juga kita mengenalkan tanda-tanda pada masa kehamilan, kemudian manajemen asuhan kehamilan, dan deteksi dini kehamilan pada penanganan kegawat daruratan. Capaian dari mata kuliah ini yaitu konsep dasar kehamilan, kemudian evidence based yaitu kita harus tahu bagaimana sih evidence based pada kehamilan itu, kemudian kita perkembangan siklus dalam kehidupan saat konsepsi, kemudian kita akan capaian dari mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mengetahui proses adaptasi dari fisiologis dan psikologis ibu hamil, dan mahasiswa juga mampu menjelaskan faktor bahaya pada kehamilan. Kemudian mahasiswa juga mampu kebutuhan dasar kehamilan, dan mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui prosedur tentang bagaimana kebutuhan dasar kehamilan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan suatu deteksi tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, serta mahasiswa diharapkan bisa melakukan suatu manajemen asuhan pada kehamilan, dan juga mahasiswa diharapkan memahami deteksi dini komplikasi pada penanganan awal kegawat daruratan, serta mahasiswa juga memahami program yang sekarang yaitu program kelas ibu hamil dan ANC terpadu. Metode pembelajaran nanti yang akan kami gunakan adalah dengan lecture, yaitu dengan interaksi langsung dengan mahasiswa, serta nantinya mahasiswa diberikan kesempatan dalam belajar sebelum yang kita sampaikan, yang kita sebut dengan discovery learning. Serta nantinya dalam metode pembelajaran ini mahasiswa diberikan kesempatan membuat suatu grup atau kelompok small group, serta mahasiswa juga diharapkan melakukan suatu simulasi atau demonstrasi. Saya akan mengevaluasi dengan sikap, kemudian saya akan melakukan asesmen dengan penugasan, praktek ataupun demonstrasi, evaluasi terakhir yang disebut dengan UTS, dan
UAS. Demikianlah deskripsi singkat terkait mata kuliah asuhan kehamilan yang saya ampu, dan selanjutnya kita lihat sama-sama kegiatan pembelajaran dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendemonstrasikan asuhan kehamilan, yaitu pemeriksaan pada abdomen, yaitu tentang Leopard 1 sampai Leopard 4, yang mana kita sudah pelajari di TM ke-6 kemarin, yaitu tentang pemeriksaan fisik, ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang pemeriksaan abdomen, yaitu pada Leopard 1 dan Leopard 4, ya. Leopard 1 yaitu tujuan kita untuk apa? Untuk menentukan bagian yang terdapat di fundus uteri. Betul sekali kita. Ya. Kemudian untuk Leopard 2, untuk apa sih kita belajar tentang Leopard 2? Untuk menentukan bagian kiri atau kanan itu punggung atau bukan. Bagus sekali. Nia. Ya. Oke. Ya. Kemudian ada Leopard 3. Prisa, Leopard 3 untuk apa? Untuk menentukan apakah kepala sudah masuk pintu panggul bagian atas. Leopard 3 yaitu untuk apa? Menentukan bagian yang terdapat apa? Di rongga panggul, yaitu sudah masuk PATAB ataukah ya. Leopard 4. Dia mungkin dia untuk mengetahui sejauh mana bagian dari bayi yang atau sudah masuk pintu atas panggul atau belum. ya. Kalau lah tangan kita bertemu begini, berarti belum masuk. Kalau lah sudah begini, berarti sudah masuk, atau yang disebut di vergen. Kalau begini adalah konvergen. Ya, diingat-ingat itu ya. Oke, tujuan dari kita akan mempraktekkan hari ini, Ibu mengharapkan ya kalian nanti bisa mahir dalam pemeriksaan Leopard 1 sampai Leopard 4, karena nanti kalian menjadi seorang bidan. Ya, harus bisa melakukan pemeriksaan ini. Ya, kita tengahkan ya, kiri sampai kanan, menyusuri sampai tinggi fundus atau fundus ya. Kemudian kita lihat di fundus ini melenting, keras ataukah lunak. Ternyata ini lunak. Ya, berarti bokong. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan Medlin. Ya. Yaitu dari atas simfisis ya sampai fundus ya, karena kita sudah menentukan tadi fundusnya di sini ya. Ternyata ini adalah 36 ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopard 2, yaitu tangan kanan, tangan kiri kita perlahan-lahan kita ketengahkan ya, kemudian kita meraba ya, kita melihat ya. Jadi kita menentukan pukah ataupun pugi itu kita lihat dari tangan pasien, jangan melihat tangan pemeriksa, melihatnya adalah tangan pasien
Kalaulah tangan pasiennya kiri, ya otomatis kita ini sebelah kiri, ya letak punggung. Ya, kalaulah tangan pasien di sini seperti papan, itu adalah berarti punggungnya ada di sebelah kanan pasien. Ya, ya. Sekarang kita periksa. Di sini ternyata kosong, hanya teraba ekstremitas. Ya, berarti ini punggung berada di sebelah kanan. Ya, teraba di sebelah kanan. Ini kosong kan ya? Dari sebelah kanan. Ya, seperti papan, melintang seperti papan. Ya. Kemudian kita melakukan apa? Pemeriksaan Leopold 3, yaitu tangan kita dari di bawah dan di atas. berada di ini. Leopold 3. Ini kan? Ya, berada di sini. Ya. Tangan kita di fundus. Ini untuk melihat apa? Sudah masuk belum? Dan untuk melihat di sini ini kepala ataukah bokong. Kalaulah lunak berarti bokong. Berarti apa kalau bokong? Dikatakan apa? Sungsang. Kalaulah ini keras, ya berarti kepala. Dan ini ternyata sudah masuk pintu atas panggung. Ya, karena kepala sudah tidak apa ya, ini sudah masuk loh. Ini bisa itu ya. Kemudian kita melihatnya sudah masuk atau belum itu di Leopold 4, yaitu tangan kita dan kakinya sebelumnya kita luruskan aja untuk memudahkan kita untuk menentukan ini ya. Tadi kita sudah menghadap ke pasien. Di Leopold 4 kita menghadap ke kaki pasien ya. Ini ya, ternyata ini sudah masuk karena ini tangan saya yaitu ya, tangan saya ini apa ya, menjauh ya, berarti apa, di vergen, berarti sudah masuk pintu atas panggul ya. Oke, bagaimana? Bisa untuk dipraktekkan sendiri? Bisa ya? Pertanyaan sebelum ibu itu Nia dulu ya, coba sekali Nia, nanti kita ulang lagi ya, mungkin nanti ya. Oke Nia, silakan untuk melakukan Leopold 1 sampai 2. Ibu minta tolong kakinya diangkat nih. Pemeriksaan Leopold 1 kita akan menentukan tinggi fundus kita ini. Kita tengahkan perut pasien dan kita raba sampai ke atas. Lalu kita ukur menggunakan metrik. Hasilnya 24. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan Leopold 2 untuk menentukan punggung berada di bagian kiri atau kanan. Apabila kita raba yang sebelah kiri kosong, berarti bukan punggung.
dan punggungnya berada di sebelah kanan pasien. Kemudian pemeriksaan Leopard 3 untuk menentukan janin sudah masuk PAP atau belum. Tangan kanan berada di atas simfisis dan tangan kiri berada di fundus teri sambil digoyangkan. Janin sudah masuk PAP dan sudah teraba, kepala berada di bagian bawah. Kemudian untuk pemeriksaan Leopard 4, kaki pasien diluruskan dan kita menghadap ke kaki pasien. Karena sudah masuk PAP, jadi hasilnya adalah divergen. Tadi apa? Di Leopard 4. Leopard 4 itu apa? Untuk menentukan sudah masuk Seberapa ya, seberapa jauh dia masuk PAP. Dan tadi usia kehamilannya 24 minggu. Berarti apa? Masih konvergen. ya, konvergen. Ya. Jadi konvergen. Tadi ini kan ya, kita ini ya. Berarti ini apa? Konvergen. Ya. Ini adalah apa? Tangan kita bertemu, bersatu. Ya. Oke. Ya. Nia? Oke. Ya, bagus. Sudah itu. Cuma harus sering latihan. Ya. Ya. Bagus sekali, sudah bisa ya. Tapi memang kita harus sering latihan-latihan untuk biar kita mahir. Yang mana nanti itu kan dilanjutkan dengan ujian OSCE. Ya, di akhir nanti ya, setelah UAS kan ada akhir yaitu ujian OSCE sebelum nanti kalian masuk praktek. Ya. Jadi nanti di kehamilan ya. Ya, di kehamilan kita harus melakukan seringnya sudah bagus ya. Ya, sudah bagus itu nih ya tadi ya. Setelah itu ya, nanti mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada dulu. Ya, cuma harus latihan-latihan ya. Harus sering latihan ya. Oke, hari ini untuk belajar Leopard 1 sampai Leopard 4 ya, dengan mendemonstrasikan menggunakan pantom ya. Ini kan masih pantom ya, jadi belum asli ibu hamil ya. Nantinya ya, dalam asuhan kehamilan ini ya, mahasiswa diharapkan mahir dalam pemeriksaan kehamilan ya, terutama di Leopard 1 sampai Leopard 4 ya. Nanti tolong dilanjutkan dengan role play ya, dengan menggunakan ini loh, benar-benar kita lakukan ya. Apalagi kita harus apa, komunikasi dengan pasien itu kita harus benar-benar, karena kita bidan ya. Bidan itu memang ya harus bisa segalanya ya, baik komunikasi ya, terutama jaga etika ya. Tolong itu. Nanti kalau kalian praktek di rumah sakit, jaga etika ya, jaga privasi pasien, dan jangan lupa apa? Informan konsen pada pasien ya. Ya, sudah bisa? Moral Leopard 1 ya, Leopard 1, Leopard 2 ya. Yang paling kalian itu ya, Leopard 4 ya, yang kurang bisa memahami. Leopard 4 antara
konvergen dan divergen. Kadang itu memang ini agak-agak apa ya, antara konvergen dan divergen itu seperti apa sih? Nah, ini loh ya, pasti begitu ya. Itu pasti kita. Dan apa? DJJ yang sering kita agak susah untuk menentukan apa? DJJ beneran ataukah bukan? Ya, sudah bisa? Oke, ya. Oke, hari ini belajar kita tentang Leopold 1 sampai Leopold 4, ya. Nanti biar lebih mahir kalian ulang kembali, ya. Nanti tolong kita kontrak untuk jam untuk mendemonstrasikan satu persatu, ya, sampai kalian mahir sendiri, ya. Sekian hari ini praktek asuhan kehamilan, yaitu pemeriksaan abdomen, yaitu pada Leopold 1 sampai Leopold 4, ya. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan di PDD UK TPT bidang pengajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.